Ini ada nih sekilas nih, megateng gede banget Om. Iya betul. Coba kita lihat Om. Boleh, Bentar, Om. boleh. Tetep ya, di sini juga populasi ikannya nggak banyak ya. Benar. Karena kan di sini emang tempat untuk grooming guys. Betul sekali. Nah, seperti ini nih. Kelihatan nggak nih? Ini ukuran berapa Om? Ini kolam ukuran 3 meter kali 1,5 meter. 3 meter kali Betul. 1,5 meter guys. No, kalian kalau kesini berenang juga bisa ini ya buat bocah ya. Benar-benar. Tuh, gede banget ini megatengnya. Lanjut Om. Lanjut, masuk ke yang grade A. Nah, grade A nih guys. Ini bagus nih. Nah, ini grade A-nya guys. Mirip-mirip Iya, mirip-mirip. bakatnya bagus, kepalanya, struktur bodinya bagus. Kerapihan fin-finnya juga masih bagus, tapi tetap punya segi minus Minusnya. guys. Di mana Cuma tuh? minus dia nggak terlalu fatal guys. Halo guys, di episode sebelumnya kita udah main nih ke farm ini, cuma beda tempat, yaitu di sana itu peternakan ikan mas koki guys. Nah, yang di belakang ini nih sama kok namanya, cuma beda tempat. Dia ini tempat grooming ikan mas koki guys. Oh iya guys, di tempat ini nih pernah ada ikan viral guys, yaitu namanya Venom. Kalian tahu nggak? Pasti tahu lah, pernah lewat di FYP kalian guys. Nih videonya nih guys, ikannya nih. Keren kan guys ikannya? Nah, kita di belakang sini nih pengen belajar grooming guys. Gimana sih prosesnya? Terus kita pengen tahu nih kriteria ikan mas koki kontes bagaimana guys? Apakah dari anatominya, bentuknya, umurnya? Kita nggak tahu nih. Kita pengen belajar di belakang sini guys. Kalau kalian penasaran, makanya tonton sampai habis ya guys. Let's go. Ayo guys, langsung kita masuk nih ke IBS Fish nih. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini Masuk, ada Om. Omnya nih. Dengan Om siapa Om? Dengan Om Nano. Nih, dengan Om Nano. Kita tadi pas masuk nih, tertarik nih Om. Ini ada akuarium gede nih. Akuarium apa Om? Ini Gini. juga sama buat grooming ikan-ikan dari bahan. Oh, ini yang dari bahan di sini. Betul. Dia emang sedikit ya kalau grooming itu tempatnya? Maksudnya ikannya, populasinya? Ya, betul. Kayak di sini, ini mungkin ukuran akuarium 2 meter. Iya. Kita cuma isi paling 10 ekor. Kenapa tuh Om? Buat menjaga populasi sama kualitas airnya dia. Oh iya benar. Jadi kalau populasinya semakin banyak, kualitas airnya juga semakin jelek Om ya? Betul sekali. Itu guys. Kita juga tertarik nih guys ngelihat. Ini ada nih sekilas nih, megateng gede banget Om. Iya betul. Coba kita lihat Om. Boleh, Bentar, Om. boleh. Tetep ya, di sini juga populasi ikannya nggak banyak ya. Benar. Karena kan di sini emang tempat untuk grooming guys. Betul sekali. Nah, seperti ini nih. Kelihatan nggak nih? Ini ukuran berapa Om? Ini kolam ukuran 3 meter kali 1,5 meter. 3 meter kali Betul. 1,5 meter guys. No, kalian kalau kesini berenang juga bisa ini ya buat bocah ya. Benar-benar. Tuh, gede banget ini megatengnya. Kalau kayak gini nih, dalam satu megateng kayak gini, berapa ekor Om? Di sini juga sama, kita atur populasi juga. Iya. Mungkin di kolam ini buat ikan-ikan yang size-nya udah cukup lebih besar dari yang bahan tadi. Oh iya. Jadi di sini mungkin maksimal di 15 ekor. Oh maksimal tuh. Betul. Oh maksimal 15 ekor guys kayak gini nih. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Emang Iya. prosesnya itu kan grooming guys. Jadi biar cepat besar juga Om ya. Benar sekali. Nah kalau biar cepat besar itu makannya dalam sehari berapa sih Om? Berapa kali gitu? Sebenarnya kalau soal pakan Iya. ada porsinya sebenarnya Om. Cuma basicnya kalau mau grooming cepat besar pastinya kita push aja pakannya. Kalau di Push? sini minimal 10 Iya. kali makan sehari Om. Oh, makannya Betul. sehari 10 kali. Orang aja nggak sanggup tuh. itu Sehari dia. 10 kali guys. Nah betul, karena ini ikan mas koki Iya. yang notabene itu ikan yang doyan makan Doyan lah. makan. Betul. Makan berak Betul ya. sekali. Nah itu Wah, bikin dia itu cepat tuh. besar. Bener gitu. guys. Nah kalian kalau sama kayak Mas Koki nih makan 10 kali. Wah berarti sejenis kalian guys. Oh jadi buat ngebantu dia makan ya. Takutnya kan Omnya sibuk nih. Benar. Pakai ini ya, pakai Kita alat ya. pakai food timer namanya. Oh. Bener. Jadi dia bisa ngasih makan otomatis. Berapa jam deh Sob? Biasanya sih per jam sih. Oh, per kita jam. kasih makan bener. Jadi makannya itu pagi sampai sore Sore, atau betul. malam ada makan lagi nggak? Biasanya malam buat pakan tambahan sih Oh, Om. buat Kayak makan tambahan. cacing kita tambahin di malam hari biasanya. Oh, malam hari. Berarti ini hampir full pellet apa ada casut gimana tuh? Ada yang full pellet, ada yang kadang kita seling pakai cacing gitu. Oh, biar memenuhi nutrisi si Betul ikan sekali. ini ya. Benar. Bener. Nih, ayo guys, sini kalian bisa lihat nih. Ya ini agak-agak backlight guys, nggak apa-apa. Ini kita lihat. Lihat tuh ikannya. Wah, gokil. Ini monster tuh. Gede banget, Om. Ini masih belum maksimal size ya yang ini nih. Benar, masih belum. Ini apa jenisnya? Itu Ryukin. Oh, Om. Ryukin. Gede banget, guys.
Ih, tapi yang cantik ini nih Om nih. Rancu nih. Rancu betul. Ya, kayak koi ya. Palanya merah. Benar. Badannya putih, guys. Wow. Gokil loh. Di sini juga ada penitipan ini kan, Om? Apa penitipan grooming benar. Iya, Kita benar. juga selain buat ikan kita sendiri, Iya. kita juga buka jasa buat penitipan ikan-ikan dari luar. Gitu. Oh, biasanya dalam sebulan, Om. Penitipan itu biayanya berapa, Om? Kalau di sini Iya. kita pakai konsep kalau ikan yang ngambil dari kita Ah, itu per bulannya bisa di 250.000. oh, 250.000. Kalau Tapi harus ikannya ngambil dari tempat Om sini ya, IBS benar. Fish ya. Terus Tapi kalau ikannya dari farm luar, Ya. kita juga terima, tapi dengan biaya yang sedikit lebih tinggi lah, Berapa di tuh? 300.000 ya. Oh, jadi beda-beda dikit, guys. Nah, buat kalian yang orang Bekasi, kalau mau grooming atau mau beli ikan mas koki, bisa langsung datang ke sini, Bisa Om, ya? langsung. IBS Fish ada di Google Maps, guys. Ada 2 tempat nih. Ada yang satu tempat buat peternakan, Om ya. Betul. Nah, yang satu ini ada tempat buat grooming, guys. Jadi kalian bisa pilih nih, mau nge-grooming ikan atau mau beli ikan ini buat kalian pelihara, guys. Nah, kayak Benar. gini nih, guys. Keren-keren banget, guys, kayak gini. Ada sampel contohnya nggak, Om? Pengen Ada. kita lihat nih. Boleh nanti kita lihat di akuarium display ya. Oke, Om. Sekalian kita pengen tahu nih kriteria untuk ikan kontes bagaimana sih, Om? Gitu. Oke, kita jelasin nanti di tank display ya. Iya, oke, guys. Coba kita masuk, guys, ke display. Nah, kemana dulu nih, Om? Ini display dulu. kita udah siapin. Nah, ini juga sama buat Oh, ini sama grooming. nih. Akuarium ini buat grooming Oh, ini. ikan-ikan bahan juga. Iya. Tapi di sini ada ikan-ikan besar juga sebenarnya. Oh iya, bener, guys. Ada yang besar nih. Kayak gini nih. Oh iya, Om. Apa Ini tuh? pernah viral nih. Ya, di TikTok, mungkin di sosial media, ikan yang namanya Venom. Benar. Nah, bener kan? Dulu kita ada ikan yang namanya Venom, Iya. itu ya cukup viral lah, cukup viral karena dia warnanya tuh hitam banget dan Iya. ikannya cukup besar juga. Besar. Berapa senti tuh, Om? Dulu. Itu terakhir di 21 cm kayaknya. 21. Oh, segini lah ya. Iya, bisa. Oh, gede setangan banget lah. ya, setangan. Benar. Berarti kalau digepel loh, udah kayak megang bola ya. Benar. Gede, guys, tuh. Tapi sekarang udah nggak ada, Om ya? Udah nggak ada. Nggak ada. Karena ya Namanya dia makhluk betina, hidup ya? benar. Di betina ada masalah di telurnya, di kantong telurnya, akhirnya dia lewat. Oh iya, memang makhluk hidup, guys, bernyawa kayak gitu. Kalau mati ya udah takdirnya gitu, guys. Tapi hampir sama-sama kayak gini kan warnanya hitam ya, apa lebih hitam lagi, Om? Nah, Si ini Venom ada itu? yang mirip-mirip, Yang tapi ini. Venom jauh lebih hitam lagi, Oh, jauh lebih besar hitam. lagi gitu. Oh, ini berapa mirip-mirip senti? lah. Ini paling masih di 15 sentian lah. Wah, berarti lebih besar dari ini ya. Iya, Wah, gokil, betul. guys. Noh, lebih besar dari ini, coba. Segede apa itu? 22 cm. Pasti kan badannya makin bulat juga, Om ya. Benar sekali. Kayak gini nih. Ini udah masuk spek kontes belum, Om? Ini sih masih rata-rata di high quality sih, Om. Oh, ini grade A masuknya. Grade A betul. Kenapa dinamain grade A, Om? Karena kalau kita grading ikan itu Iya. lihat dari segi minusnya, Om. Oh, minusnya. Betul. Jadi ikan dengan kriteria grade A itu punya minus sedikit Ah. atau kita bisa bilang minusnya. Oh. Tapi secara overall dia masih punya bakat yang bagus, strukturnya Iya. bagus, tapi ada minus sedikit. Jadi masih bisa ditutupin lah sama Betul. poin-poin Plusnya. yang lainnya Benar sekali. gitu, guys. Tapi nih, kalau saya nih ya, kayak orang awam nih, Om, melihat ikan ini yang cantik nih, yang ini nih, serius. Bagus nih, Om. Dia dorsal atasnya tinggi banget, Om. Benar. Tuh, kali. kayak ketupat, kotak ya. Benar, ya. Kalau di kayak ketupat, guys. Tapi keren ini. Ini belum ikut kontes yang ini, Om. Belum, ini masih tahap grooming sih, Oh, Om. tahap grooming. Sampai size berapa, Om? Kira-kira? Kalau dilihat dari struktur bodinya sih mungkin Iya. mentok di 19 atau 18-19 tahun. Oh, mentok segitu ya. Oh Ya. iya, balik lagi ke genetik, Om ya. Betul sekali. Jadi kalau induknya nih, guys, induknya besar, dia menghasilkan kan itu genetiknya bagus nih. Nanti anaknya juga pasti sebesar induknya, Om ya. Ya, mirip-mirip lah kurang lebih. Iya gitu, guys. Genetik balik lagi, guys. Jadi kalian beli ikan bantet nih, nggak mungkin bisa besar, guys, karena ya balik lagi ke genetiknya. Nah, makanya kalian kalau mau beli ikan, langsung aja datang ke sini, guys. Kalian bisa langsung ya, Om ya. Benar, bisa. Dipilihin Apalagi nih. kalau dekat bisa langsung Iya, mampir bisa aja ke main. sini. Kayak kita nih, kita orang Bekasi. Ya sama-sama Bekasi kita, guys. Langsung aja main ke sini, guys. Kita pengen belajar nih proses grooming gimana, terus pemilihan ikan kontes gimana ya, Benar, Om ya. bisa banget. Kalau dekat boleh mampir aja ke sini. Bisa, guys. Kalau ini rancu ukuran berapa, Om? Ini bagus, Itu Om. di 12,5 cm. 12,5. Berarti ya masih proses grooming Masih lah ya. proses, bener.
Kalau kayak gini masih ada kontes nggak sih Om? Maksudnya ukuran kayak gini, kelas apa tuh biasanya? Nah, itu ada juga. Nah, ini masuk ke dalam kelas junior. Oh, junior. Betul. Oh, junior, junior, senior, jumbo ya. Ya, betul. Kalau untuk gila, kontes. Gede banget. Oh ya, kemarin kan kita udah yang video sebelumnya nih, kita udah ngelihat si Rancu ini yang juara yang di tempat farm satu lagi Om. Bener. Yang udah 10 kali nih juara yang namanya Patriot. Wah, gila keren banget itu Om ikannya Om. Itu ikan udah banyak lah prestasinya. Prestasinya. Memang ikannya bagus juga gitu. Iya, wah gila guys, itu keren banget itu ikan. Kayak gini tapi beda warnanya. Beda warna, betul. Sana lebih bagus lagi dia, dom. Ya kan, bulat, rancu tuh. Wah, gokil guys. Kalau yang sebelah sini Ini ukuran juga apa? ikan-ikan yang masih bahan juga. Oh, ini masih bahan guys nih. Sama kayak yang akuarium di depan tadi. Iya. Konsepnya bahan, kita masukin ke sini, kita grooming, nanti udah cukup besar sedikit masuk ke kolam tadi. Yang gede itu ya. Tuh. Oh iya, jadi akuariumnya besar nih guys. Cuma diisi 5 ekor. 5 ekor, Itu benar. proses grooming kayak gini guys. Jadi nggak boleh banyak populasi si ikan ini guys. Gitu. Tapi ini gede kecil nggak ngaruh Om. Size-nya. tuh? Maksudnya kan gede. Ada yang kecil. Ya, betul. Jadi makannya nggak berebutan apa gimana? Sebenarnya ada efek itunya, cuma masih oke aja sih. Masih oke lah ya. Selama semuanya kebagian makan. Iya pasti. Soalnya kan dalam sehari 10 kali makan guys. Pasti pada kebagian makannya. Tapi bisa dilihat ini akuariumnya bersih-bersih Om. Padahal ini kan semi outdoor ya. Benar. Ya kan? Ini ada sedikit lumut, cuma masih cukup Masih bening bersih, karena bening tadi kita airnya. jaga populasi, ditambah filter kita ya cukup proper lah buat meng-grooming ikan ini. Nah, kalian bisa lihat tuh sistem filtrasinya nih guys. Nih. Ya Om ya. Betul. Ini tuh. Wah, gila guys. Ini apa Om? Media apa ini gini? Ini namanya Kaltness. Oh, Kaltness Nah, nih, itu guys. media biologis. Di sini tuh medianya bagus. Walaupun ikannya cuma dikit ya, tapi Benar. bener-bener media filtrasinya, wah gokil guys nih. Kayak melihara ikan ratusan ekor nih. Wow. Medianya udah Ya bagus itu banget. balik lagi, kalau dalam grooming kita Iya. yang terpenting itu jaga kualitas air. Makanya populasi kita jaga, plus filtrasi juga kita bikin seproper mungkin Iya, lah buat benar. jaga kualitas airnya gitu sih Om. Ini ada ini nggak? Namanya tuh? ganti air sedikit gitu. Maksudnya apa ya namanya? Water change. Water change ya. Ada tetap, walaupun kita udah pakai filtrasi yang bagus, water change udah pasti ada. Ada. Nah, berapa kalinya dalam sehari atau seminggu itu balik lagi ke parameter airnya juga sih Om. Cara puspakan kita, kalau misalnya dalam sehari kita puspakan airnya udah jelek, ya kita harus ganti, 10 sampai 30% Oh, biasanya. sedikit-sedikit guys gantinya. Betul. Jadi nggak full Nggak diganti langsung, ya. benar. Kalau langsung biasanya ikan kaget, stres, benar, karena parameter air yang baru sama yang lama berbeda mungkin gitu. Jomplang biasanya Betul Om ya. sekali. Bedanya jauh lah guys. Kalian udah lihat nih ikan-ikannya kayak gini nih. Ini juga Kita sama. pengen langsung ke tank display Om. Boleh. Biar gampang nih ngejelasinnya. Langsung kecek nih akuarium yang buat Kita buat contoh Contoh nih, grade iya. yang kita grooming guys. Di sini ada 3 tipe grade. Ada grade B, ada grade A, dan ada yang A+ guys. Oh iya, beda Om. Betul. Kalau saya ngeliatnya karena saya apa ya? Jarang lihat ikan mas koki nih, kayak pemula lah kita kan. Benar. Kayak ngeliatnya kita sama guys. Kayak Tapi sama aja ya. grade-nya beda Om ya. Benar. Tuh, benar, Kalau guys. kita lihat lebih detail lagi ada perbedaannya. Oh, ada perbedaannya Dari guys. segi minus tadi yang saya bilang, kita lebih ke lihat minusnya. Ada yang minusnya minor, ada yang minusnya major atau Iya. fatal, bisa. Ada yang ya minusnya dikit, ada yang tanpa minus, cuma jarang banget ikan yang perfect memang. Oh iya, jarang ada yang sempurna guys. Nah, ini kita spill satu-satu kali ya. Coba dari yang grade rendah Apa tuh? dulu Om. Coba Dari kita pengen. grade B. Iya, kita pengen tahu nih. Nah, kayak yang dia Om bilang rendahnya di tadi, mana sih? sebenarnya kan ikan kalau dilihat sekilas mirip-mirip nih, Iya, benar, dari segi mirip-mirip. kepala, badannya gitu. Tapi ini kan yang tipikalnya grade B karena dia punya segi minus yang major lah atau Apa tuh? besar dari sisi ekornya nih. Kenapa tuh ekornya Om? Ekor sebelah kirinya udah melipet ke dalam. Oh, ngelipet ke dalam ya. Nah, ini udah cukup besar minusnya. Jadi kita masukin ke dalam kategori grade B. Walaupun Iya. ikan ini kepalanya udah ada bakat, Oh, struktur bodinya bagus, Proporsional ya. betul. Berenangnya juga masih bagus, cuma karena punya minus yang major, kita masukin ke dalam kategori grade B. Tapi Om, ini kan minusnya ekor kayak sedikit nih. Ya, Itu nggak dioperasi Om. nah kalau untuk
trimming atau Iya, salon-salon gitu salon. agak cukup sulit Om. Iya. Kenapa tuh? Makanya kita Gampang udah stres, sering coba sih, Iya. kita udah sering coba, kita salon, tetap hasilnya balik lagi kayak Oh, gitu, iya. nggak sempurna gitu. Makanya cukup sulit, makanya ada perbedaan grade ini Om. Oh iya benar, gitu guys. Lanjut Om. Lanjut, masuk ke yang grade A. Nah, grade A nih guys. Ini bagus nih. Nah ini grade A-nya guys. Mirip-mirip bakatnya, Iya, mirip-mirip. bakatnya bagus, kepalanya, struktur bodinya bagus, kerapihan fin-finnya juga masih bagus, tapi tetap punya segi minus Minusnya. guys. Di mana Cuma tuh, Om? minus dia nggak terlalu fatal guys, nggak major, tapi minor di Di mana ekor tuh? atas ada rada jinjit sedikit. Jadi ekor sebelah kanan atasnya Oh iya ya. sama yang kiri itu beda sudutnya sedikit gitu. Oh iya guys, beda guys. Oh kalau kita nih dari jauh mah ya kelihatan sama Kelihatan aja Om ya. benar. Iya bener guys. Makanya kalau kita mau lihat kualitas Heeh. bisa dilihat lebih detail lagi sih sebenarnya gitu. Kalau dilihat sekilas memang mirip-mirip. Mirip-mirip. Benar. Lanjut ke yang terakhir. Nah yang terakhir nih apa Ini guys? ya bisa kita bilang sebut A+. Hampir sempurna Hampir lah. sempurna. Dari segi kepalanya bakatnya udah bagus, struktur bodinya bagus, kerapihannya juga masih cukup bagus. Mungkin ya siripnya aja mungkin belum setebel itu gitu. Yang mana sirip ininya Om? Sirip dorsal ekornya masih belum tebel lah. Tinggal kita tebelin nanti. Wah gokil nih guys. Oh iya soal harga nih Om. Ini kan ada beberapa Betul. grade ya. Dari grade yang B dulu tadi ya. Yang Dari mana yang tadi? grade B yang black gold nih, yang udah mulai mutasi. Berapa Om biasanya kalau dijual? Kalau di sini kita grade B itu start dari 350.000 sampai 500.000. Tergantung ukuran. Betul, tergantung Balik lagi ukuran. tergantung ukuran guys. Tuh. Kemudian yang A. Ini Grade kecil A. nih, ini kecil A nih. Ya, Ya, betul. Grade A kita range-nya dari 750 sampai 1 juta. oh segitu guys. Betul. Tergantung balik lagi ke ukuran. Bener. Ini kenapa warnanya hitam solid kayak gini Om? Emang dari induknya kayak gitu apa gimana? Soalnya kan Sebenarnya ini lebih genetiknya red white Om. apa tuh? Merah putih. Tapi biasanya genetik red white itu bahannya masih warna-warna kayak gini Om, hijau. Nah ini udah mulai mutasi duluan nih. Oh iya agak-agak gold. Orennya udah mulai naik. Nanti hitamnya hilang semua tuh jadi oren. Biasanya siripnya atau di sisi sisik yang lain ada warna putihnya gitu. Oh, Kayak ini ekornya iya, udah mulai iya. ada yang putih tuh Ah, ah, ah. atasnya. Iya iya. Karena dia bawa genetik red white. Tadinya sama warnanya kayak gini Om, hijau. Nah mungkin yang hitam ini juga Iya. nanti besar ya bisa mutasi juga ke Warna red apa? white. Oh alah, berarti ini emang belum mutasi lah ya. Belum, karena ini masih tahap grooming. Gitu guys. Nah yang A plus nih. A plus. Coba kita tanya guys, berapa harganya? Kalau di sini buat grade A+, startnya dari 1,5 juta Om. 1,5 juta tergantung balik lagi ukuran mungkin ya. Benar, semakin besar pastinya semakin tinggi. mahal. Iya guys tuh. Saya kirain umur-umur segini udah paten warnanya Om. Ternyata belum ya. Ini berapa senti Om? Ini kurang lebih masih di 11 cm. Ini ada penggaris bisa juga, diukur kita nih guys. ukur. Coba kita ukur guys. Soalnya kalau kontes juga diukur kan ya Om? Bener. Sebelum masuk ke tanknya. Bener, buat menentukan kelas biasanya dari ukuran. Ya, Tuh, berapa senti tuh guys? 11 lah ya. 11 cm lah ini. 11 senti. Kalau 11 senti belum ada kontes ya Om? 11 cm udah masuk ke baby. Kalau untuk baby. ini ekor panjang. Ekor panjang maksimal panjang. di 11 cm. Kalau untuk ekor pendek babynya di 9 cm. Jadi ini masuk ke kelas baby nih. Kelas baby. Cuma karena dia belum maksimal, mungkin dia mainnya nanti di junior atau senior. Dilihatnya belum maksimal gimana Om? Karena belum mateng Om. Badannya belum terlalu mengisi, kepalanya juga belum terlalu jadi. Jadi nggak usah. Masih growth lah dia. Iya, gitu. masih proses pertumbuhan guys. Jadi nggak usah memaksakan Om ya. Benar Mungkin sekali. umur segini, ukuran segini belum. Nanti next size ya. Benar, Baru kalau bisa. dia makin matang, badannya semakin jadi, kepalanya makin jadi, baru kita turunin. Nah, nanti kita ukur dia turun di kelas apa gitu. Kurang lebih gitu sih Om. Ini umur berapa Om kalau yang ini? Ini kalau nggak salah ya saya ingat saya Iya. masih 2,5 bulan lah. Oh, 2 bulan setengah. Oh, cukup cepet Hampir ya. hampir 3 bulan lah. Cepet ini sudah Lumayan. ini. Nah, itu 2 balik ke bulan. tadi cara kita ngatur populasi, Iya. cara kita ngasih makan, jaga kualitas airnya gitu. Dari tahap breeding pun kita perhatikan itu Om. Makanya dia cukup cepet lah masuknya. Saya pernah lihat nih Om, ikan mas koki itu sering kebalik-balik. Itu kenapa ya?
Banyak faktor sih Om kalau Iya, terbalik. contohnya, Salah misalkan kayak satunya dari struktur body yang kurang bagus. kayak Bisa. gimana tuh? Misalkan, Contoh dari ikan mas koki itu kalau kita lihat coba kita lihat lagi guys. Kita Boleh nih. banyak belajar nih guys. struktur body yang kurang bagus, kita bisa lihat dari pangkal ekor ini nih. Iya, pangkalnya. Ini kan ekor ini yang besar ini yang nyangga ekor nih. Iya. Nah, tengah-tengahnya kita tarik ke mata. Kita cari yang kalau ditarik garis lurus dia sejajar sama mata atau lebih pendek sedikit pangkalnya Lebih ke bawah boleh. sedikit. Nah, biasanya yang gampang terbalik itu yang pangkal ekornya lebih tinggi dari mata, Om. Oh, nggak seimbang Nggak dia seimbang. berenangnya. Awalnya mungkin berenangnya nunduk-nunduk, Iya. nungging-nungging, lama-lama bisa ngerusak gelembung berenang dia. Oh, alah. Apalagi kayak rancu ya, nggak ada yang atasnya nih ngebantu, malah Benar. cepet kebalik-balik ya. Benar, rancu biasanya gampang miring juga. Gitu. Kalau Om nih, kan di sini banyak jenis ikan mas kokinya. Lebih favorit jenis ikan mas koki yang mana Om? Lebih favorit gitu? Kalau bicara favorit, semuanya Semua saya favorit. Coba benar. pilih salah satu. Lebih favorit gitu. Kalau dari saya lebih Iya, favorit menurut sih Ryukin sih. Ryukin. Ryukin long tail apalagi. Kenapa tuh Om? Karena dia lebih gagah aja Om, karena dia massa ototnya kan lebih gede. Berpunuk ya? Iya, kalau yang long tail dia lebih mewah juga. Udah gagah, kelihatan mewah juga karena ekornya panjang. Kalau yang di Saya sini itu. adanya apa? Kebetulan Ryukin nggak dia- ada bahan Ryukin sih. biasa ya? Coba. Ryukin long tail Oh, ada itu ini. Yang mana Nah, itu? ini short tail. Oh, ini short tail. Nah, kayak dilihat dia punya massa otot Oh iya. punggungnya lebih tinggi dari jenis lainnya. Cuma ini yang ekor pendek. Ekor Ini pendek. ada juga yang ekor panjang ini nih. Oh, ini ekor panjangnya nih. Nah, cuma ini masih bahan. Unik ya? Ih, warnanya bagus nih Om, serius nih. Kayak rim-rim ya? Bener, unik ya. Kanan kiri rapi guys. Ini kalau ada penilaian plus mantep ini guys tuh. Warnanya unik, simetris lah ibarat dibilang Bener. tuh kanan kirinya warna ekornya nih sama rim-rimnya guys. Kalau saya nih Om, saya kan kalau kayak ke pasar ikan kemanapun ya. Kalau ikan mas koki ini lebih tertarik sama rancu. Kenapa? Lucu Om. Oh lucu, Kenapa ya? bener. Kayak berenangnya gitu. Kan dia ekor doang ya. Ah. Berenangnya kayak uget-uget, kayak uget dulu. Tuh, Banyak kayak sih gini. memang hobis juga yang suka awal Iya. piara rancu, sukanya Rancu. karena ngeliat dia lebih lucu lah gitu, Ah. lebih bulat, lebih lucu, gak punya sirip atas. Ya itu Kenapa? balik lagi ke selera sih, selera benar. hobis. Selera benar. balik lagi ke selera kalian guys. Kalau misalkan operasi di sini bisa nggak sih Om? Operasi gimana nih? Kalau Kayak misalnya Nyerit, nyalon, kalau ada yang matanya nggak mungkin drop ya, nggak mungkin ke bawah. jarang ya? sih kita Jarang. nemuin gitu. Pernah. Kalau paling salon-salon jambul ikan mas koki kalau udah Ya, mulai iya. nutup mata bisa kita Di- serit-serit juga bisa. Dia kan jambulnya itu kayak lemak ya. Bener. Itu dia apa itu? Digunting atau Digunting. ditusuk? Digunting kalau dia udah mulai nutup mata aja sih sebenarnya. Nih. Kalau masih matanya masih kelihatan sih nggak kita salon sih. Oh, yang penting matanya kelihatan. Contohnya nih guys, ini guys. Nah, ini balon-balonnya nih. Ya. Kadang kan ada yang sampai ketutup ya matanya Om ya. Bener. Itu kalau ketutup kan bahayanya ya, dia nggak bisa Dia nggak bisa melihat lihat, makanan, nggak ya. bisa makan, Nabrak-nabrak. akhirnya dia kurus. Gitu. Stres Makanya harus juga. kita salon kalau udah mulai tutupin mata. Oh iya. Saya kirain rancu tuh nggak ada ininya Om, nggak ada jambulnya. Ternyata ada juga ya. Ada juga yang nggak ada jambul tuh Ryukin, Ah. Demekin nggak ada jambul dia. Oh, Ryukin sama Demekin. Oh, ini masih ada jambul-jambul ya guys. Unik tau. Ada yang pernah ini nggak Om? Breeding, tapi disilang. Misalnya nih Ryukin Iya, sama Oranda. pernah kita pernah Pernah? coba juga. Terus gimana hasilnya? Ya hasilnya banyak reject lah, banyak reject. Ah, Nggak nentu lah hasilnya karena dia campuran dari darahnya beda. iya. Banyak rejectnya. Tapi biasanya kalau mau bentuk strain baru itu bisa dilakukan tapi dalam waktu yang lama. Lama, bisa F1, F2, bahkan Betul F3 sekali, ya. Betul. Lama prosesnya guys. Buat mendapatkan yang bentukan yang kita mau lah. Nah iya benar, gitu guys. Gokil nih. Ini calon apa buat apa nanti tanknya Om? Nah buat naikin bahan juga ini, Oh, nanti. ini juga masih kosong nih. Ini Nanti kita ke kolom yang satunya di sana ya? buat pilih-pilih lagi, sortir lagi bahan yang mau kita naikin ke akuarium ini. Ini gede banget guys ini. Serius nih. Ini juga bening banget. Gokil nih tempatnya guys. Jadi kalian kalau mau grooming di sini bisa langsung Bisa Om, ya? banget, bisa banget. Bisa langsung guys. Langsung kalian WA nih nomornya.
Instagramnya ada, TikToknya ada. Wah, lengkap banget Om ya. Lengkap. Google Maps juga ada Om. Bener, apalagi Tuh. kalau dekat bisa langsung datang aja. Iya. Sering live TikTok juga kan Om? Ya? Iya, kita biasanya setiap malam jam Iya. 8, jam 9 kita suka live buat Iya. edukasi, hobis-hobis. Biasanya banyak yang nanya juga gimana perawatan Mas Koki, Iya. cara grooming dan lain-lain. Kita biasanya di live itu. Nah, itu guys. Jadi kalian yang di rumahnya punya masalah nih, Bener. sama kokinya bisa langsung chat. Kalau nggak lagi live, Omnya langsung Bener. tanya ya. Bener. Kalau orang Bekasi, datang aja langsung ke sini guys. Bisa. Mau grooming, wah apalagi banyak nih. Ada mega tanknya guys. Ini tank-tank kayak ginian, terawat semuanya di sini guys. Bener. Gokil nih tempatnya Om. Mantap. Sebelum kita akhiri nih guys, kita kasih tahu Bang. Kita ulang nama Instagram, TikTok, nomor WA, lokasi. Tolong. Boleh. Buat kalian Iya. yang mau cari ikan Mas Koki atau mau titip grooming, boleh kalian kontak ke Instagram kita ada di @ibsfish, huruf kecil semua disambung. TikTok pun sama ibsfish. Nomor WA bisa hubungin ke 0813 8115 9069. Untuk lokasi kita di Tambun Selatan, tepatnya perumahan Gria Asri 2. Blok F7 nomor 9, sama satu lagi di Blok D2 nomor 3132 samping Alfamart. Nah, itu guys. Kalian udah tahu kan? Nah, ini kita akhiri nih guys. Jangan lupa apa? Komen, like, dan yang terakhir apa guys? Subscribe-nya guys. Dadah, see you. See you.